Di sebuah desa kecil di Tegal, seorang lulusan pesantren mengubah tumpukan onderdil bekas menjadi robot raksasa. Bukan insinyur, bukan lulusan teknik, hanya seorang santri dengan mimpi yang tak pernah ia buang. Di banyak tempat, barang bekas sering dianggap akhir dari sebuah perjalanan. Besi berkarat dibuang, mesin rusak dilupakan, dan onderdil tua hanya dianggap sampah yang memenuhi sudut bengkel. Namun, di Desa Harjawinangun, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, ada seorang lelaki yang memandang semuanya dengan cara berbeda. Di tangan Umar Mustafa, serpihan logam yang tak lagi bernilai justru berubah menjadi sesuatu yang membuat banyak orang terdiam kagum. Umar Mustafa bukan lulusan sekolah teknik robotika. Ia juga bukan sarjana mesin dari kota besar. Umar adalah seorang lulusan pondok pesantren. Jalan hidupnya mungkin tidak pernah diprediksi akan bertemu dengan dunia robot dan karya mekanik raksasa. Namun justru dari tempat sederhana itulah lahir ketekunan yang tidak banyak dimiliki orang. Kesabaran, ketelitian, dan keyakinan bahwa ilmu bisa tumbuh dari mana saja. Semua bermula bukan dari laboratorium canggih, melainkan dari rasa penasaran yang sederhana. Umar melihat potongan onderdil bekas kendaraan roda 2 dan mobil, lalu membayangkan bentuk lain di baliknya. Rantai motor menjadi lengan robot. Gear tua berubah menjadi sendi mekanik. Besi yang tadinya rusak perlahan menjelma karya seni yang hidup. Ia belajar secara otodidak, tanpa guru khusus, tanpa kelas mahal. Hanya ditemani keberanian untuk mencoba berkali-kali. Banyak orang mungkin tertawa ketika melihat seseorang di desa mencoba membuat robot dari barang bekas. Tetapi mimpi memang sering terlihat aneh sebelum akhirnya dipahami dunia. Umar terus bekerja dalam diam. Sedikit demi sedikit, tubuh robot mulai terbentuk. Tingginya mencapai 2 meter. Wujudnya menyerupai transformer yang gagah dan megah. Sulit dipercaya bahwa semua itu berasal dari limbah otomotif yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Pengerjaan robot raksasa itu memakan waktu setengah bulan. Umar menyelesaikannya dengan penuh kesabaran hingga tahap finishing terakhir. Baginya, setiap detail adalah bentuk penghormatan terhadap karya. Ia tidak hanya ingin membuat robot yang terlihat hebat, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa kreativitas bisa lahir dari keterbatasan. Bahwa sesuatu yang besar tidak selalu lahir dari fasilitas besar. Perjalanan itu kemudian membawanya ke sebuah panggung yang mungkin dulu hanya terasa seperti mimpi. Pada tahun 2023, karya Umar tampil dalam pameran internasional ASEAN Rural Culture Expo di Sleman, Yogyakarta. Di antara banyak karya dari berbagai daerah, robot buatan seorang santri dari Tegal berdiri membawa cerita yang berbeda. Bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang harapan yang lahir dari kesederhanaan. Yang paling menyentuh bukanlah ukuran robotnya, melainkan cara Umar memandang hasil karyanya. Ia pernah berkata bahwa kebahagiaan terbesar bukan sekadar soal uang atau hasil penjualan. Baginya, bisa memamerkan karya sendiri saja sudah membuat hati merasa cukup. Ada ketulusan yang jarang ditemukan di zaman ketika banyak orang hanya menghitung nilai dari keuntungan semata. Kini karya-karyanya bahkan telah sampai ke berbagai daerah hingga luar negeri, termasuk Bali dan Korea. Dari sebuah desa kecil di Tegal, hasil tangan Umar melintasi batas yang dulu mungkin tampak mustahil. Semua itu menjadi pengingat bahwa dunia tidak selalu bertanya dari mana seseorang berasal. Kadang yang paling penting hanyalah keberanian untuk terus berkarya, bahkan ketika tidak banyak orang percaya di awal perjalanan. Di tengah dunia yang semakin sibuk mengejar sesuatu yang baru, Umar justru menemukan kehidupan dari barang-barang lama. Ia mengajarkan bahwa kreativitas bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat kemungkinan di balik sesuatu yang dianggap biasa. Dan mungkin, seperti onderdil bekas itu, manusia pun sering lupa bahwa dirinya masih bisa dibentuk menjadi sesuatu yang lebih berarti. Kisah Umar Mustafa bukan sekedar cerita tentang robot. Ini adalah kisah tentang keyakinan, ketekunan, dan mimpi yang tumbuh diam-diam di tempat sederhana.
bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya, bahwa ilmu bisa lahir dari rasa ingin tahu, dan bahwa terkadang orang-orang yang paling menginspirasi justru datang dari tempat yang tidak pernah diperkirakan dunia sebelumnya. Mungkin kita tidak semua bisa membuat robot seperti Umar Mustafa, tetapi kita semua punya barang bekas dalam hidup kita, mimpi yang sempat dibuang, harapan yang pernah dianggap kecil, atau kemampuan yang lama terlupakan. Dan siapa tahu, justru dari situlah sesuatu yang luar biasa bisa lahir kembali. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, pelajaran hidup atau kisah inspiratif apa yang paling mengubah cara Anda memandang hidup?